Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Putra Agarta 19 semester ya. Sini saya akan membuat video tentang pasar modal syariah yang mengambil di Berlin, negara. Ya, yang pertama itu adalah sejarah pasar modal syariah. Pasar modal syariah itu di Indonesia mulai diterbitkan di Reksadana Syariah oleh PT Dana Reksa Investment Management pada Juli 1997. Selanjutnya Bursa Efek Indonesia itu bekerjasama dengan PT Dana Reksa Investasi Manajemen meluncurkan Jakarta Islamic Index JII pada tanggal 3 Juli tahun 2000 yang bertujuan untuk memandu investor yang ingin menginvestasi dana secara syariah. Sesuai dengan ditetapkan dalam penentuan kriteria saham-saham emiten yang menjadi komponen daripada Jakarta Islamic Index tersebut adalah: yang pertama, memilih kemampuan saham dengan jenis usaha utama yang tidak bertentangan dengan prinsip hukum syariah dan sudah tercatat lebih dari 3 bulan, kecuali bisa masuk 10 saham berkapitalis besar. Yang kedua, memiliki saham berdasarkan laporan keuangan tahunan atau tengah tahun berakhir yang memiliki kewajiban terhadap aktiva maksimal sebesar 90%. Yang ketiga, memilih 60 saham dari susunan di atas berdasarkan urutan rata-rata kapitalisasi pasar atau market capitalization terbesar selama 1 tahun terakhir. Yang terakhir itu memilih 30 saham berdasarkan tingkat likuiditas rata-rata perdagangan selama 1 tahun terakhir. Sejarah pasar modal syariah yang pada tanggal 18 April 2001 pertama kali Dewan Syariah Nasional atau Majelis Ulama Indonesia DNS MUI mengeluarkan fatwa yang berkaitan langsung dengan pasar modal, yaitu fatwa nomor 20 per DNS MUI /IV 2004 tentang pedoman pelaksanaan investasi untuk reksadana syariah. Selanjutnya, instrumen investasi syariah di pasar modal terus bertambah dengan kehadiran obligasi syariah pada PT Indosat Tbk. Pada awal September 2002, instrumen ini merupakan obligasi syariah pertama dan akad yang digunakan adalah akad mudharabah. Pasar modal syariah juga dapat ditelusuri dari perkembangan investasi yang terlibat dalam pengaturan pasar modal syariah tersebut. Perkembangan tersebut dimulai dari MOU antara Bapepam dan DNS MUI pada tanggal 14 Maret 2003. MOU menunjukkan adanya kesepahaman antara Bepam dan DNS MUI untuk mengembangkan pasar modal berbasis syariah di Indonesia. Badan Pengawas Pasar Modal atau Bapepam yaitu menetapkan pengembangan pasar modal syariah sebagai salah satu prioritas kerja 5 tahun ke depan. Rencana tersebut dituangkan dalam Master Plan Pasar Modal Syariah tahun 2005 sampai 2009. Lebih lanjutnya dinyatakan ada 2 strategi utama yang dicanangkan Bapepam untuk mencapai pengembangan pasar modal syariah dan produk pasar modal syariah. Yang pertama, itu adalah mengembangkan kerangka hukum untuk memfasilitasi pengembangan pasar modal berbasis syariah. Yang kedua, mendorong pengembangan produk pasar modal berbasis syariah. Selanjutnya, 2 strategi utama tersebut dijabarkan Bapepam menjadi 7 implementasi strategi.
yaitu mengatur penerapan prinsip syariah, menyusun standar akuntansi, mengembangkan profesi pelaku pasar, sosialisasi prinsip syariah, mengembangkan produk, menciptakan produk baru, dan meningkatkan kerjasama dan Dewan Syariah dengan Dewan Syariah Nasional (DSN). Perkembangan masa modal syariah mencapai tonggak sejarah baru dengan didasarkan UU Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) pada tanggal 7 Mei 2008. Undang-undang ini diperlukan sebagai landasan hukum untuk menerbitkan surat berharga syariah negara atau sukuk negara. Pada tanggal 30 Juli 2009, Bapepam LK telah melakukan penyempurnaan terhadap peraturan Bapepam LK nomor IXTTA-13 tentang menerbitkan efek syariah dan II-TK-1 tentang kriteria dan penerimaan daftar efek syariah. Peran pasar modal syariah yaitu terdapat 5 peranan penting pada pasar modal syariah di Indonesia, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pasar modal syariah merupakan wahana mengalokasikan dana secara efektif dan efisien. Dan kedua, pasar modal memudahkan alternatif berinvestasi dengan memberikan keuntungan dengan risiko tertentu. Yang ketiga, memungkinkan para investor untuk memiliki perusahaan yang sehat dan berprospek baik. Yang keempat, pelaksanaan manajemen perusahaan secara profesional dan transparan. Yang terakhir yaitu meningkatkan aktivitas ekonomi nasional. Menurut OJK, menurut OJK ada 2 peranan penting pasar modal syariah, yaitu sebagai sumber pendanaan bagi perusahaan untuk mengembangkan usahanya melalui penerbitan efek syariah. Yang kedua yaitu sebagai sarana investasi efek syariah bagi investor. Pasar modal syariah bersifat universal, dapat dimanfaatkan oleh siapapun tanpa melihat latar belakang suku, agama, dan ras tertentu. Ini ada beberapa konsepan pasar modal syariah. Yang pertama itu ibadah, itu mengatur hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala, atau hukum asalnya terlarang atau haram kecuali ada keterangan dalil yang memerintahkannya. Itu muamalah, mengatur hubungan antara sesama manusia, hukum asalnya boleh kecuali ada keterangan dalil yang melarangnya. Investasi pasar modal syariah. Dalam melakukan muamalah, manusia diberi keleluasan untuk melakukan kegiatan, namun wajib memperhatikan hal-hal yang dilarang. Kegiatan pasar modal syariah termasuk dalam kelompok muamalah, sehingga transaksi dalam pasar modal syariah diperbolehkan sepanjang tidak ada larangan menurut syariah. Kegiatan muamalah yang dilarang adalah kegiatan spekulasi dan manipulasi yang di dalamnya mengandung unsur ghar, riba, ma'iris, riswah, maksiat, dan kezaliman sesuai dengan PJOK nomor 15. Kegiatan atau tindakan yang bertentangan dengan prinsip syariah sesuai fatwa NU/MUI nomor 80 dan SMUI 3/2011 antara lain, yaitu ada banyak di sini, ada tentang maisir, gahar, riba, batil, bail al-madum, dan ikhtikar tahrir. Masing-masing dijelaskan. Ada gab, talik, al-rukban, tadlis, kishi, tanasusi, atau najsi, dohar, dan riswan, dan maksiat, dan dalil. Jenis faktor yang mempengaruhi harga saham. Yang
Yang pertama, kinerja industri, kondisi politik, isu atau gosip mengenai perusahaan. Terakhir yaitu kinerja perusahaan, preferensi utama investor. Keuntungan dari investasi saham itu adalah diperoleh dari investasi saham sendiri, berasal dari selisih harga jual dengan harga beli dan dividen. Yang kedua, apabila selisih harga jual terhadap harga beli adalah negatif atau harga jual lebih murah, maka investor memperoleh kerugian investasi atau capital loss. Indeks saham yaitu variabel yang menunjukkan kinerja saham syariah atau pasar saham syariah. Indeks saham syariah merupakan indikator pembanding dan pengukur kinerja portofolio saham syariah. Indeks saham itu dibagi menjadi 3, yaitu indeks saham komposit, sektoral, dan kriteria khusus. Indeks saham komposit yaitu adalah saham yang menghitung seluruh saham yang tercatat di bursa efek. Setelah itu indeks saham sektoral yaitu indeks yang terdiri atas saham syariah yang sejenis atau dalam sektor yang sama. Terakhir dari indeks saham kriteria khusus adalah indeks yang mensyaratkan seluruh saham yang dihitung adalah saham yang memenuhi atau lolos kriteria yang telah ditentukan. Sukuk adalah efek syariah berbasis sekuritisasi aset. Yang dimaksud dengan sekuritisasi aset adalah produk investasi yang merupakan hasil konversi aset real menjadi produk keuangan sekuritas untuk jangka waktu tertentu. Jenis sukuk ya. Yang pertama yaitu ada sukuk ijrah. Itu adalah yang menggunakan akad sewa sebagai dasar penerbitannya. Sukuk mudharabah adalah sukuk yang menggunakan skema akad mudharabah sebagai dasar penerbitannya. Yang ketiga itu sukuk wakalah, adalah sukuk yang menggunakan skema akad wakalah sebagai dasar penerbitannya dengan pemberian kuasa dan emiten atau penerbit sukuk sebagai penerima kuasa. Reksadana syariah adalah efek syariah yang berbentuk pengumpulan dana investor melalui penerbitan produk reksadana yang memenuhi prinsip Islam. Pada dasarnya, akad yang digunakan dalam penerbitan reksadana adalah makalah bil ujrob. Meskipun para pihak yang berakad bisa berbeda bergantung pada bentuk reksadana syariahnya. Mekanisme pembayaran di pasar modal syariah yaitu adalah yang pertama, membuka rekening efek syariah di perusahaan efek yang mempunyai syariah online trading system. Yang kedua itu menyetor uang sebagai modal investasi. Yang ketiga itu baru bisa melakukan transaksi jual beli saham. Perkembangan pasar modal syariah. Ya, langkah awal perkembangan pasar modal syariah di Indonesia mulai dari diterbitkannya reksadana syariah pada tahun 1997 25 Juni, diikuti dengan diterbitkannya obligasi syariah pada akhir tahun 2002, dan pada tanggal 3 Juli tahun 2000 telah hadirnya Jakarta Islamic Index. Fungsi keberadaan pasar modal syariah. Mungkin bagi masyarakat berpotensi dalam kegiatan bisnis dengan memperoleh bagian dari keuntungan dan risikonya.
Yang kedua itu memungkinkan para pemegang saham menjual saham guna mendapatkan likuiditas. Yang ketiga, memungkinkan perusahaan meningkatkan modal dari luar untuk membangun dan mengembangkan lini produksinya. Yang keempat, memisahkan operasi kegiatan bisnis dari fluktuasi jangka pendek pada harga saham yang merupakan ciri umum pada pasar modal konvensional. Dan yang terakhir, memungkinkan investasi pada ekonomi itu ditentukan oleh kinerja kegiatan sebagai terjamin pada harga saham. Kendala untuk mengembangkan pasar modal syariah, ini ada 3 ya, ini adalah 3. Yang pertama, belum ada ketentuan yang menjadi legitimasi pada pasar modal syariah dari Bapepam atau pemerintah. Yang kedua, selama ini pasar modal syariah lebih populer sebagai sebuah wacana di mana banyak bicara tentang bagaimana pasar yang disyariahkan. Yang tiga, yaitu ada sosialisasi instrumen syariah di pasar modal perlu dukungan dari berbagai pihak. Strategi yang perlu dikembangkan. Yang pertama adalah keluarnya undang-undang pasar modal syariah diperlukan untuk mendukung keberadaannya pasar modal syariah untuk menyempurnakan UU PM nomor 8 tahun 1995. Yang kedua itu perlu keaktifan dari pelaku bisnis atau usaha muslim yang membentuk kehidupan ekonomi yang islami. Yang ketiga, diperlukan rencana jangka pendek dan jangka panjang oleh Bapepam untuk mengkoordinir perkembangan instrumen syariah dalam pasar modal. Yang terakhir itu perlu kajian-kajian ilmiah mengenai pasar modal syariah. Ya, sekian dari materi yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.